wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Walhamdulillahirabbil alamin. Halukum ya tullab. Insyaallah fi hadal yaum, fi hadal masa, kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan adab-adab penghafal Quran yang sekarang masuk kepada pasal tentang perintah untuk menjaga Al-Quran dan larangan untuk melupakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ayo fasal. Fil amri bita'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi linisyan. Yaitu perintah untuk menjaga Al-Quran dan peringatan dari berpaling ya, untuk melupakannya. Sabata telah ditetapkan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ay Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridai kepadanya, ay Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, rawahul Bukhari wa Muslim. Ta'ahadu hadzal Qur'an, ta'ahadu hadzal Qur'an, jagalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Dimurajaah, dihafalkan, jagalah Al-Quran. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi Muhammad yang di tangannya, lahu asyaddu tafallutan, sungguh, ya, sungguh bahwa dia itu mudah lepas. Maksudnya Al-Quran ya, dari penghafalnya, minal ibli fi uquliha, yaitu dari seekor unta dari ikatannya. Ini adalah hadis yang memberikan ya, peringatan kepada kita sebagai penghafal Al-Quran ya, bahwa kita harus hati-hati terhadap hafalan kita. Maksudnya apa? Agar kita senantiasa ada waktu untuk murojaah. Apa? Murojaah. Untuk mengulang. Tidak hanya hifdzul jadid, tidak hanya hafalan baru, tapi kita ada waktu untuk memurojaah. Ya. Kuncinya hafalan kan begitu. Hafalan baru, murojaah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama masalu sahibil Qur'an kama sayil ibil al-mu'aqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama masalu sahibil Qur'an, sesungguhnya perumpamaan pengemban Al-Quran, ya, penghafal Al-Quran, kama sayil ibil al-mu'aqqalah, yaitu seperti unta yang ada dalam ikatan, ya, al-mu'aqqalah dalam ikatan. In ahada 'alaiha amsakaha, jika ia memperhatikannya, memeliharanya, maka hafalannya akan ada pada dirinya. Maksudnya nggak hilang. Kan ada, Mas, udah apa berapa juz? Udah 10 juz.
Tapi dulu, sekarang tinggal 2 juz. Apa gara-gara apa? Karena tidak murojaah. Ya. Wa in atlaqaha dahabat. Jikalau dilepas, maksudnya jika dia diperhatikan, ya, dahabat, maka dia akan pergi. Kenapa? Akan pergi. Ya. Maka bagaimana agar kita supaya tidak hilang? Ya ikat. Untanya diikat benar-benar diperhatikan. Ya. Kalau unta nggak diikat, walaupun unta itu jalannya pelan, lama-lama ucul, hilang. Unta itu diantara hewan binatang yang jalannya pelan. Ya. Tapi lama-lama dia akan dari Mekah ke Madinah. 600 kilo. Sama dari sini ke Jakarta. Nyampe. Tapi pelan. Gitu. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia ada di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi. Wa uridat alayya dunubu ummati falam ara dan ban a'dama min surati minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Telah dipertunjukkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala alayya kepadaku, kata siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi. Kata siapa, Abi? Rasulullah sallallahu alaihi. Ujuru, ajrun, ujur apa ujur? Pahala-pahala. Ummati, umatku. Hatta qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal mas, sampai pahala kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Jadi kalau kalian itu habis iftar tuh, ya, kemudian membersihkan, itu ada pahalanya. Nah, itu ditampakkan oleh siapa? Oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sana kamu aja yang bersihin. Cepet. Kenapa? Ada pahalanya. Setiap kita mau, kalau di sini ada akhina Fauzan Darussalam. Wah, ya, yang paling rajin tuh. Dicontoh tuh. Ya, kelas 9 sebagai uswatun hasanah. Ya. Contoh, kalau ada paujan berarti asamanya bersih gitu ya. Kalau nggak ada paujan, asamanya kotor. Ya. Hatta, maksudnya al-qadatu, sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seorang dari masjid. Wa uidat alayya dunubu ummati falam ara dan ban a'dhama. Dan ditunjukkan kepadaku dosa-dosa juga. Ya. Dosa-dosa umatku, aku tidak melihat dosa yang paling besar. Ya, a'dham itu kan sangat besar. Ya. Dosa yang sangat besar min surati minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun summa nasihaha. Yaitu dari dosa Al-Qur'an yang dilupakan. Jadi ini dari surat atau Quran atau ayat yang Allah berikan kepadanya, yang Allah berikan hafalan kepadanya, summa nasiha, kemudian dia melupakannya. Maka dosa yang paling besar apa di sini? Dosa seseorang yang Allah berikan hafalan kemudian dia melupakannya. Wahyu nih, apa Quran surah Al-Mulk? Lupa, nggak dimurojaah. Dapat apa? Ismun, dosa. Na'udzubillahi min. Maka bagaimana caranya? Harus murojaah. Para ulama mengatakan di antaranya ya 1/10 dari hafalan kita dalam sehari. Kalau hafalannya itu 1 juz berarti berapa yang di murojaah? 1/10-nya berapa? 1 lembar ya. Iya, kalau 10 juz berarti 1 juz. Kalau 30 juz berarti sehari ya 3 juz. 1/10. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan harus segini tidak. Tapi kebanyakan ulama minimal al-aqal
minimalnya. Syukur-syukur adalah seperempat dari hafalan kita. Kalau umpamanya 1 juz berarti 2,5 lembar. Kalau hafalannya 4 juz berarti minimal sehari 1 juz. Kalau di sini alhamdulillah sehari berapa juz? Setengah juz apa 1 juz? 1 juz ya setiap pada zuhur. Ya, jadi hafalan itu harus dijaga. Nah, itu lagi hadis. Wa an Sa'd bin Ubadah, ya. Ai Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qara'al Qur'ana summa nasiyahu, laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamah wa huwa ajdamu." Rawahu Abu Dawud wa Darimi. Subhanallah. Dan dari Sa'id bin Ubadah, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, dari Nabi SAW qala, Rasul bersabda, "Man qara'al Qur'an," barang siapa yang menghafal Quran, membaca Quran, menghafal Quran, summa nasiyahu, kemudian dia melupakan hafalan itu, laqiyallaha azza wa jalla, maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa huwa ajdam, dan dia dalam keadaan apa? Berpenyakit kusta. Penyakit apa? Kusta. Na'udzubillahi min. Pengen seperti ini? Rawahu Abu Dawud wa Darimi. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ad-Darimi. Berarti ini adalah anjuran untuk kita semua sebagai umat Islam, sebagai aktivis Al-Quran, ya, penghafal Quran, kaum muslimin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang di rumah, para santriwati, baik thalibah, tulab, ya, atau thalibat, untuk senantiasa memurojaah hafal Al-Quran sehingga kita nanti di hari kiamat tidak termasuk orang yang penyakit kusta, ya, orang yang berpenyakit karena apa? Karena di dunianya hafal Quran tapi melupakan hafalannya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, memudahkan hafalan kita, ya, senantiasa kita hafal dan mungkin hafalan kita. Amin Allahumma. Hal indakum soalan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya, kalau orangnya masuk surga, otomatis insya Allah tidak berpenyakit. Karena di surga tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada gudikan, nggak ada. Semuanya bersih insya Allah. Kalau masuk surga maka dia akan terhindar dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, termasuk penyakit. Ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, hati bidua hamlah jamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.